Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan syafaatnya kepada kita semua. Semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang, minal zulumati ilan nur. Hadirin sekalian yang berbahagia, saat ini kita telah berada di bulan Rajab. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengingat kembali hari yang senantiasa yang istimewa, yaitu kisah perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang perintah salat 5 waktu yang harus dikerjakannya dan seluruh umatnya. Pada bulan Rajab ini, Rasul telah menempuh perjalanan yang sangat panjang saat keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja, sebab beliau baru saja kehilangan kakek, paman, serta istri tercintanya. Meskipun beliau sedang keadaan bersedih, beliau dengan senang hati menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Dari situlah kita dapat mengambil hikmah dari pelan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang sebuah kesabaran segala cobaan yang diberikan Allah. Kesabaran beliau inilah yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dalam menjalani kehidupan ini, pasti semuanya akan mendapatkan cobaan. Sebagai makhluk yang beriman, hendaknya kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti semuanya akan mendapatkan hikmah yang begitu hebat, yang kita tidak akan pernah tahu apa itu hikmah yang akan kita dapatkan kelak. Karena hanya Allah lah satu-satunya pertolongan bagi kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, jadikanlah salat dan sabar atas penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Hadirin sekalian yang berbahagia, dari kisah perjalanan suci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah terhadap Nabi untuk mengobati rasa sedihnya. Di antaranya yaitu Nabi dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, bertemu nabi-nabi sebelumnya, dapat melihat wujud asli malaikat Jibril, melihat surga dan neraka, hingga bertemu langsung dengan Allah di tempat tertinggi yang bernama Sidratul Muntaha. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini, kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada selalu pelajaran berharga di balik itu semua yang terjadi. Tak lupa jangan meninggalkan sholat. Sabar hati. Berdoalah meminta pertolongan hanya kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sebaik-baik pertolongan. Sekalian yang berbahagia, dengan memperhatikan peristiwa Nabi besar Muhammad SAW yang begitu panjang beliau lalui, maka yang terpenting bagi kita untuk mengambil hikmahnya yaitu kita mempertebal dan memperkuat keimanan serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu, kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengerjakan salat 5 waktu. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, kita harus meneladani beliau, sebagaimana beliau mempunyai kesabaran terhadap cobaan yang telah beliau terima. Oleh sebab itu, kita harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan cobaan terhadap kita, karena dalam cobaan itu kita pasti akan mempunyai hikmah di balik itu semua. Dan yang terpenting atau memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, marilah kita pandai-pandai mengambil i'tibar atau contoh yang baik, yaitu mempertebal keimanan kita dengan mengembalikan semua kejadian sehebat manapun akan mudah terjadi dengan kehendak serta dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perwujudan bahwa salat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam selaku umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka bisa kita perhatikan lewat sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, salat itu merupakan tiang agama Islam. Maka barang siapa yang telah mendirikan salat, maka ia termasuk orang yang mendirikan atau membangun agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia termasuk orang yang sungguh-sungguh merobohkan agama. Setelah kita memperhatikan hadis tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa siapapun orangnya tidak boleh meninggalkan sholat, karena akan merugikan diri kita sendiri, yakni akan menjadi orang yang menyesal selama-lamanya di akhirat kelak kalau tidak secepatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dianggap sebagai merobohkan tiang agama Allah. Untuk itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin dalam menunaikan kewajiban salat sehari-hari dengan tulus, ikhlas, serta mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian ceramah singkat tentang Isra dan Mi'raj. Semoga kita dapat menjadikan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian kata atau ada tutur kata yang kurang berkenan. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.